Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari PT Granas Perindo. Di sini kami akan memaparkan hasil dari final project mata kuliah manajemen proyek, program studi survei pemetaan dan informasi geografis. Di sini kami membuat proposal mengenai pekerjaan survei dan pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Sebelum lanjut ke hasil pemaparan yang akan disampaikan oleh kami nanti, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Aulia Khairunisa, NIM 180863 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Rai Putri Nur Islami Ruhimat dengan NIM 1808602 dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Torik Baihaki, NIM 1800658, berasal dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Tinovianti Nur Isani, NIM 1808624. Adapun visi misi dari perusahaan kami yaitu PT Granas Perindo. Untuk visi, menjadi konsultan pemetaan yang terpercaya dan bertanggung jawab. Untuk misi yang pertama, menjunjung tinggi etika dan profesionalitas. Yang kedua, mengutamakan kualitas yang tinggi dari setiap kinerja yang dilakukan. Yang ketiga, membangun mitra pelayanan dengan kerjasama yang baik. Yang keempat, menyesuaikan metode dan teknologi yang tepat sesuai dengan permintaan. Kemudian, PT Granas Perindo ini berlokasi di Jalan Bonang, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Di sini hasil dari proposal yang telah kami buat terdapat 6 bab, yang diantaranya bab pertama pendahuluan, bab 2 persiapan pekerjaan, bab 3 standar teknis, bab 4 pelaksanaan kegiatan, bab 5 laporan dan data, dan bab 6 penutup. Lanjut ke pemaparan bab 1. Dalam bab 1 ini, kami membuat 6 subbab, yang diantaranya yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi permasalahan, maksud dan sasaran, waktu penyelesaian kegiatan, lingkup kegiatan, dan yang terakhir ada struktur organisasi. Dari latar belakang yang kami buat, dalam pekerjaan ini, pengukuran detail situasi merupakan pengukuran suatu daerah dengan cara menentukan objek-objek penting berdasarkan unsur sudut dan jarak dalam jumlah yang cukup sehingga dapat mewakili atau menggambarkan suatu daerah beserta isinya secara jelas dan dituang ke dalam skala tertentu. Peta detail situasi ini juga dapat menyajikan unsur-unsur kenampakan alam maupun buatan yang ada di permukaan bumi sehingga memudahkan dalam menginterpretasi. Kemudian, dalam identifikasi permasalahan atau rumusan masalah yang kami buat, yaitu perlunya dilakukan pemetaan detail situasi ini dikarenakan belum tersedianya informasi geografi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Maksud dan sasaran, maksud diadakannya pengukuran dan pemetaan detail situasi ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih rinci terkait dengan kenampakan alam maupun buatan yang ada di permukaan bumi. Adapun untuk sasarannya, yaitu suatu produk peta yang memberikan informasi berupa objek-objek, kenampakan alam maupun buatan yang ada di permukaan bumi. Kemudian waktu penyelesaian kegiatan, jangka waktu yang akan dilaksanakan ini selambat-lambatnya adalah selama 3 bulan. Kemudian lingkup kegiatan, dalam ruang lingkup kegiatan pengukuran pemetaan detail situasi ini, ada beberapa cakupan. Yang pertama, persiapan, dan yang kedua, pelaksanaan kegiatan. Adapun dalam persiapan, terdapat persiapan kantor dan persiapan lapangan. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan,
meliputi pematokan dan pemasangan benchmark, pengukuran statik benchmark, pengukuran detail situasi, pengolahan data, dan pelaporan. Kemudian yang terakhir, dalam bab 1 pendahuluan ada struktur organisasi, yang mana struktur organisasi ini merupakan pelaksanaan pekerjaan yang dibuat yang bertujuan untuk menata dan mengatur pola kerja secara efektif dan efisien. Kemudian tim pelaksana yang terlibat dalam pekerjaan ini ada 3. Yang pertama ada surveyor, kemudian ada asisten surveyor, dan yang terakhir ada data processing. Selanjutnya ada bab 2, yaitu persiapan pekerjaan. Yang pertama dari bab 2 adalah persiapan kantor. Lalu persiapan lapangan, kemudian rencana anggaran biaya atau RAB. Yang pertama persiapan kantor meliputi persiapan dan pembuatan dokumen kontrak, yang diantaranya ada pembuatan usulan teknik, pembuatan usulan biaya, pembuatan dokumen administrasi. Yang kedua, ada pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan perizinan. Yang ketiga, pengumpulan data pendukung proses pekerjaan lapangan. Yang keempat, pencarian informasi keadaan atau kondisi lapangan. Yang kelima, pembuatan rencana pekerjaan pengukuran dan persiapan tim pengukuran dan peralatan ukur. Yang kedua, ada persiapan lapangan. Pekerjaan yang terkait dengan persiapan lapangan terdiri dari beberapa kegiatan. Di antaranya ada mobilisasi tim pengukuran, lalu persiapan base camp, kemudian persiapan tenaga pembantu atau tenaga lokal, lalu persiapan material yang dibutuhkan, lalu koordinasi dengan instansi terkait, lalu pengenalan medan secara umum atau orientasi lapangan, kemudian meniti titik kontrol pemetaan yang dapat digunakan sebagai referensi atau titik ikat, misalnya titik kontrol hasil survei terdahulu. Kemudian menentukan titik pemasangan titik kontrol pemetaan, lalu ada menentukan batas-batas areal pengukuran dan pemetaan topografi. Lalu yang ketiga ada rencana anggaran biaya atau RAB. Di sini ada persiapan, pelaksanaan kegiatan, dan laporan dan data. Persiapan, ada persiapan kantor, yaitu perizinan yang dibutuhkan biayanya sekitar 60.000. Kemudian persiapan lapangan, ada kendaraan dengan jumlahnya 1 juta. Kemudian ada pelaksanaan kegiatan yang B, ada pemasangan BM, yaitu ada konsumsi dan tenaga kerja. Konsumsi dengan jumlah 630.000, kemudian tenaga kerja dengan jumlah harga yang dibutuhkan 3.675.000, kemudian ada pengukuran statik dan detail situasi, yaitu sewa alat geodetik, konsumsi dan tenaga kerja. Geodetik dibutuhkan 2 alat, dengan jumlah harganya 28 juta, kemudian konsumsi dengan jumlah harga 3.360.000, 3.360.000 rupiah. Kemudian tenaga kerja dengan jumlah upah yaitu 39.200.000. Kemudian ada pengolahan data, memerlukan tenaga kerja dan konsumsi. Tenaga kerja dengan upah jumlah 2.450.000, konsumsi 450.000. Kemudian laporan dan data, ada penyusunan laporan dan penyerahan data. Penyusunan laporan diperlukan tenaga kerja dan konsumsi. Tenaga kerja dengan upah jumlah 1.225.000, konsumsi dengan jumlah 210.000. Penyerahan data, ada printout peta dan printout laporan. Printout peta dengan jumlah 120.000, kemudian printout laporan dengan jumlah 20.000. Total dari keseluruhan biaya yang dibutuhkan yaitu 80.405.000 rupiah.
Selanjutnya ada bab 3, yaitu standar teknis. Yang pertama ada ketentuan umum pemasangan benchmark, yang kedua ketentuan umum pengukuran geodetik, lalu ada ketentuan umum skala 1:5000. Yang pertama untuk ketentuan umum pemasangan benchmark, pengukuran koordinat X, Y, dan Z itu harus mengikat kepada titik ikat yang disediakan BIG, yang standarnya orde 0 dan orde 1. Yang kedua, kerapatan setiap titiknya itu mencakup area 250 hektar atau jarak antar koordinatnya yaitu 2,5 km. Yang ketiga, benchmark itu harus dipasang terlebih dahulu sebelum memulai pengukuran. Yang keempat, bila mana memungkinkan, benchmark harus dipasang di tanah yang keras dan di daerah yang lapang. Lalu untuk pemasangan ketentuan umum pengukuran geodetik, yaitu ada alat ukur yang minimal berupa GPS geodetik, model digital, yang mempunyai ketelitian 5 mm. Yang kedua, pengamatan receiver GPS geodetik dilakukan dengan cara double difference berdasarkan data phase dengan metode statik. Yang ketiga, ketentuan pengamatan harus mengikuti ketentuan yaitu satelit minimal ada 4 satelit. Yang kemudian besar GDOP lebih kecil dari 8. Lalu pengamatan dilakukan di siang hari ataupun malam hari. Dan yang terakhir, level aktivitas atmosfer dan ionosfer relatif sedang. Untuk setiap receiver GPS harus dapat menyimpan data selama mungkin dari minimum 4 buah satelit. Terdapat minimal 1 titik sekutu yang menghubungkan 2 session. Lalu untuk ketentuan umum skala 1:5000, yaitu pemasangan benchmark untuk skala 1:5000 setiap 500 hektar, sedangkan untuk skala 1:2000 di setiap 250 hektar. Ketentuan titik detail yang diukur untuk peta situasi skala 1:5000 dengan jarak 1 cm sampai dengan 2 cm di peta, atau jarak 50 meter sampai 100 meter di jarak yang sebenarnya. Untuk luasan di bawah 100 meter persegi, demikian juga jarak-jarak di bawah 10 meter dengan skala 1:5000. Lalu ada pelaksanaan kegiatan, yaitu pembuatan benchmark. Pembuatan benchmark ini dilakukan sebelum melakukan pengukuran. Yang konstruksi dari benchmark ini harus disesuaikan dengan peraturan Badan Pertanahan Nasional. Lalu pengukuran statik. Lanjut bab 4. Pengukuran data RTK atau pengukuran data situasi ini menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah pengukuran data situasi dengan statik, dan juga ada data situasi dengan RTK. Yang pertama ada pembuatan dan pemasangan BM, itu dilakukan sebelum pengukuran dan harus sesuai dengan Badan Pertanahan Nasional, aturan Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua, pengukuran statik BM. Pengukuran statik BM ini dilakukan dengan pengaturan configuration receiver base 1. Nah, lalu pada pengukuran statik ini tidak lupa untuk memasukkan tinggi alat yang disesuaikan dengan metode antara di atas antena atau di tengah alat ataupun di bawah antena. Nah, untuk pemasukan nomor resi pada base station ini dimasukkan sesuai dengan resi alat yang dipakai untuk base. Nah, selanjutnya ada pengukuran data situasi. Pengukuran data situasi ini dilakukan dengan metode real-time kinematik atau yang disebut dengan RTK. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan koneksi base station dengan rover. Jadi di sini memakai satu set alat GPS geodetik yang mana pada rover ini diatur ketinggian alat, lalu nama poin seperti jalan ataupun selokan. Lalu pada penggunaan alat RTK ini kita dapat
menunggu selama 3 detik untuk mendapatkan data yang fix. Lalu ketika data sudah fix, ini data bisa disimpan atau di-store ke dalam alat, barulah koordinat X, Y, dan Z pada suatu titik yang berdiri jalon yang sebagai rover itu bisa didapatkan. Lanjut. Oke. Kemudian pada bab 5 ada laporan dan data. Yang pertama ada pembuatan laporan. Pembuatan laporan di sini dilakukan untuk memberikan gambaran hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Nah, laporan yang akan disampaikan yaitu ada laporan pendahuluan, berisi mengenai rencana kerja, laporan mingguan, berisi kemajuan pekerjaan mingguan, laporan bulanan, berisi tentang pekerjaan kemajuan dalam bulanan. Kemudian laporan akhir, laporan yang hasil dari seluruh pekerjaan. Kemudian ada penyerahan data. Nah, data-data yang diserahkan antara lain yaitu satu berkas laporan tertulis tentang pelaksanaan pekerjaan dan juga print out peta detail situasi yang meliputi peta jaringan jalan, peta saluran air, peta penggunaan lahan, peta topografi, dan peta toponimi di Desa Cipendei dengan skala 1:5.000. Nah, kemudian ada bab 6 penutup. Mungkin dari penutup ini, proposal penawaran kerjasama pemetaan detail situasi ini bisa kami buat, dan juga adapun kesimpulan dari proposal penawaran kerjasama yang kami buat, yaitu kami selaku tim surveyor menawarkan bentuk kerjasama kepada Bapak atau Ibu dalam rangka pemetaan detail situasi di lokasi terkait. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu mungkin akan mendapatkan komisi berupa bagi hasil antara hasil jika pemetaan detail situasi sudah dibuat. Dan yang ketiga, kami berharap Bapak dan juga Ibu di sini dapat memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan suatu presentasi dari hasil pemetaan detail situasi di desa terkait. Nah, mungkin sekian pengajuan proposal kerjasama yang kami sampaikan. Kemudian di sini ada kurva S yang bisa ditampilkan mungkin. Nah, satu lagi di sini ada tabel kurva S yang bisa ditampilkan, yaitu tentang rencana kerja pemetaan detail situasi di Desa Cipendei, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Subang. Di sini ada beberapa pekerjaan, di antaranya ada 8 pekerjaan. Yang pertama persiapan kantor dengan jumlah bobot 0,07, persiapan lapangan dengan jumlah 1,24. Di persiapan kantor tadi dilaksanakan antara tanggal 1 sampai 7 April. Yang kedua di persiapan lapangan dengan bobot 1,2 dilaksanakan pada 8 sampai 14 April dalam satu hari. Terus yang ketiga ada pemasangan BM dilaksanakan satu hari juga dengan nilai bobot 5,35. Yang keempat ada pengukuran statik dan detail situasi dilaksanakan dalam 4 hari. Dibagi menjadi nilai bobotnya dibagi menjadi 4, yaitu 21,9. Kemudian pengolahan data dibagi menjadi 4 dengan nilai bobot 0,9. Kemudian pada penyusunan laporan dengan bobot 1,7 dan penyerahan data dengan bobot 0,18 yang jika dijumlahkan menjadi 100%. Mungkin sekian dan terima kasih presentasi yang bisa kami paparkan. Baik, sekian dari kelompok kami, kelompok 6, mengenai pemaparan proposal pekerjaan pemetaan data situasi yang kami buat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan yang kami ucapkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.